Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini anak-anakku sekalian, kita bisa bertemu lagi dengan mata pelajaran biologi, yaitu untuk membahasnya bab 2 tentang keanekaragaman hayati. Alhamdulillah juga hari ini Ibu lihat kalian semua hadir semua, dan minggu kemarin bab 1 kalian sudah melaksanakan uji kompetensi 1, hasilnya alhamdulillah cukup bagus. Nah, baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk mata pelajaran biologi bab 2 tentang keanekaragaman hayati. Nah, setelah kalian belajar tentang keanekaragaman hayati, maka kalian harus bisa dan mampu satu, menganalisis, mengobservasi, dan mengidentifikasi dari semua tingkat keanekaragaman hayati. Dan yang kedua, harus bisa mengembangkan karakter bangsa, diantaranya disiplin, teliti, juga peduli terhadap lingkungan. Dalam materi pelajaran biologi bab 2 ini dibagi dalam 4 poin tingkat keanekaragaman hayati ini. 1, tingkat keanekaragaman hayati. Yang kedua, sebaran tingkat keanekaragaman hayati di dunia. Yang ketiga, sebaran tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang keempat, usaha ancaman terhadap keanekaragaman hayati khususnya di negara Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman artinya beraneka warna, bermacam-macam. Kalau hayati hidup. Jadi kita lihat judul bahwa keanekaragaman hayati di sini adalah bagaimanakah macam-macam, warna-warna atau rupa-rupa keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia. Tingkat keanekaragaman hayati ada 3. 1, tingkat keanekaragaman hayati gen. Yang kedua, tingkat keanekaragaman hayati spesies atau jenis. Yang ketiga, tingkat keanekaragaman ekosistem. Kita lihat satu persatu. Yang ke-1 dulu, tingkat keanekaragaman gen adalah tingkat keanekaragaman bahwa setiap makhluk hidup itu memberikan variasi yang berbeda-beda atau tampilan yang berbeda-beda. Di antaranya bahwa variasi gen ini dibentuk dari keadaan bawaan dan lingkungan. Keadaan bawaan itu adalah dari perpaduan hasil fertilisasi atau pembuahan induk jantan dan induk betina, sehingga hasilnya akan bervariasi. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan bahwa makhluk hidup mempunyai sifat yang sama dalam lingkungan yang berbeda-beda akan meningkatkan atau akan menghasilkan variasi yang berbeda. Contohnya keadaan tubuh, bentuk tubuh. Nah, itu adalah tingkat organisasi atau tingkat keanekaragaman hayati gen. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, tingkat keanekaragaman hayati gen itu adalah jenis-jenis pohon kelapa, jenis-jenis anjing. Nah, itu penjelasan tentang tingkat keanekaragaman hayati gen. Yang kedua, tingkat keanekaragaman jenis atau spesies. Di dunia ini bahwa setiap makhluk hidup mempunyai sifat yang sama dalam kehidupan sehari-harinya. Mempunyai sifat yang sama itu diantaranya dalam morfologi, sifat anatominya. Nah, itu adalah tingkat keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, itu contoh-contohnya di antaranya yang termasuk keanekaragaman hayati spesies, yaitu varietas kucing, varietas
anjing, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tingkat keanekaragaman hayati ekosistem, bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya merupakan atau melakukan suatu sistem. Nah, di sini diantaranya ekosistem. Ekosistem di sini dalam bab 1 kalian kan sudah tahu, termasuk ke dalam organisasi kehidupan. Kemudian keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan tingkat organisasi kehidupan yang tingkat tinggi. Karena apa? Di dalam ekosistem ini berkumpulnya suatu makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup ini berinteraksi yang tidak akan lepas atau tidak akan berhenti-hentinya. Nah, ini tingkat organisasi dalam ekosistem. Nah, kalau manusia sudah mengetahui tingkat organisasi ekosistem, maka akan mengetahui juga keanekaragaman atau keanekaragaman hayati yang lebih tinggi lagi. Kalau sudah mengetahui keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, maka akan mempermudah untuk melakukan suatu usaha sehingga lebih bermanfaat lagi. Usahanya ini apa? Untuk bercocok tanam dalam hal pertanian. Nah, kalau sudah mengetahui tingkat organisasi atau keanekaragaman hayati ekosistem di sini, maka kesejahteraan manusia akan lebih tinggi. Nah, ini di antara 3 organisasi atau di antara keanekaragaman hayati 3 tingkat di sini, yang lebih penting adalah yang ketiga, ekosistem. Tapi bukan berarti yang ke-1 genetik, yang kedua spesies itu tidak berarti, saling berkesinambungan. Hanya yang lebih penting di sini tingkat organisasi atau keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yang sangat dipentingkan, yang dapat menimbulkan kesejahteraan manusia. Nah, dari 4 poin tadi yang termasuk keanekaragaman hayati tersebut, yang ke-1 tingkat keanekaragaman hayati, yang kedua sebaran tingkat keanekaragaman hayati di dunia, kemudian sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia, yang keempat usaha atau ancaman terhadap keadaan lingkungan di Indonesia. 4 poin yang harus kamu betul-betul memahaminya. Yang baru Ibu terangkan 1 poin, yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Nah, mungkin itu saja yang baru Ibu bisa terangkan untuk hari ini. Dan untuk selanjutnya kalian tolong nanti pelajari dulu di rumah tentang sebaran tingkat keanekaragaman hayati di dunia, sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia, apalagi yang keempat, ancaman usaha terhadap kesejahteraan atau keanekaragaman hayati dan pelestarian lingkungan di Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu berikan bermanfaat untuk semuanya. Itu saja mungkin dari Ibu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.